Nova, Ibu. Halo Nova. Hai, terima kasih waktunya. Yes, ketemu lagi ya. Iya. Iya. Oke, mungkin kita bisa mulai puji-pujian aja ya. Puji-pujiannya hari ini akan dipimpin oleh teman kami yang namanya Roy dan Yola. Silakan, terima kasih. Yuk, kita siapkan hati kita ya. Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun engkau berada, Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Ya, Shalom. saya yakin dan percaya semua kita bersuka cita karena Tuhan malam hari ini. Amin. Yang bersuka cita karena Tuhan, mari engkau lambaikan tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, sukacita, kekuatan dan pengharapan yang baru Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Amin, amin. Amin, amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rindu menyembah, dengan percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan, ketika kami menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, ada kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir dan bekerja bagi setiap kami. Kami tahu itulah yang menjadi kekuatan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hati kami, jiwa kami terbuka hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan kepadamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesuslah Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesuslah Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak
Ibu Saudara, mulailah datang kepada Tuhan. Bebaskan dirimu untuk menyembah Tuhan. Malam ini adalah malam yang terbaik. Malam di mana kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Malam ini semuanya hanya tentang Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Bukan tentang diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Mari datanglah dengan syukurmu, menyembah Tuhan. Dengan segenap hatimu, engkau memuji dengan segenap hatimu. Meninggikan dengan segenap hatimu. Nyatakanlah cintamu, kasihmu kepada Tuhan malam hari ini. Biarlah setiap mulut kami penuh dengan puji-pujian Bapa. Kami sembah, kami puji Yesus, Engkau segalanya. Kami muliakan Engkau Raja di atas segala raja. Namanya Yesus, tiada yang lain, hanya namamu Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu. Hanya untukmu, hanya bagimu Yesus. Kami puji, kami sembah. Di rumah kami masing-masing seperti di surga. Haleluya. Yesus, Engkau hadir. Kau Kami segalanya merasakan bagi kehadiran di setiap tempat kami ini. Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Ya Kau saja Mari angkat yang kedua tanganmu kepada Tuhan. suci. Nyanyikan dengan penuh Kau sungguh-sungguh kepada saja Tuhan. yang Dengan segenap hatimu katakan bahwa Engkau yang layak Tuhan. Kau layak terima glory. Yesuslah Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu katakan Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau
Yesus kau Tuhan. Yesus kau Tuhan, selamanya kau Haleluya. Haleluya. Kita bersukacita dan bersyukur memuji Dia sebab Dia Allah yang baik. Yang sepakat katakan amin. Amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan untuk engkau dan saya. Bersyukurlah, Dia baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bersukacita malam hari ini. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan Dan lihatlah betapa baiknya oh Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mana orang-orang yang bersukacita? Saya mau lihat tangannya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur Ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya oh Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. angkat tanganmu kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan amin. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Yuk, sama-sama kita bertepuk tangan. Sing together. Na 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 na
Sebentar saudara-saudaraku, mungkin lagu ini kita sering nyanyikan, betul nggak? Kita sering nyanyikan lagu ini, tapi coba kita nyanyikan lebih semangat lagi, ya seperti ini. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, ah, na 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 na, hey, na 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 na, hey, na 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 na, ah, sekali lagi, na 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 na, hey, na 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 na, ah, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah menampas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri kakiku. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, hey, na 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 na, hey, na 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 na, ah, na 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 na, hey, na 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 na, hey, na 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 na, ah, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Raja kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan kepada setiap kami malam hari ini. Dengan segenap hati kami mau berkatakan bahwa Engkau sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Bapa yang seperti Engkau Tuhan. Engkau buka jalan saat tiada jalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, Engkau tidak perlu takut dan tawar hati. Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan percayakan masa depanmu, rencanamu dan jalan hidupmu kepada Tuhan. Sebab saya percaya kehadiran Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Dia Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja.
Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah pujian ini menjadi doa kita malam hari ini. Apapun persoalanmu, apapun yang menjadi bebanmu, percaya bahwa Tuhan tahu dan Tuhan ada bersama dengan kita. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Dengan iman katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke host. Sesti. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kepada Ibu Rita dipersilakan. Shalom semua. Apakah suara saya jelas? Jelas, Bu. Oke. Sebelum kita masuk dalam firman, kita mau doa dulu ya. Bapak, terima kasih. Kami tahu Tuhan saat kami bersyukur, kami pasti diberkati. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami sepakat mau bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, malam ini juga kami mau Tuhan hadir di tengah kami, supaya setiap firman yang ditabur tidak sia-sia. Ambil alih Tuhan dalam ruangan kami, dalam hati kami, hadirlah dampingi kami Tuhan. Kami tidak mau jadi pendengar, tapi kami juga mau jadi pelaku firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba, Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, ketemu lagi ya. Hari ini saya mau sharing dengan tema krisis hati. Tahun lalu kan lagi booming-boomingnya naik sepeda ya. Saya ikutan waktu itu naik sepeda di Ancol sama suami saya. Terus saya kan udah lama naik sepeda, jadi saya konsentrasi banget gitu ya untuk yang berkelok-kelok, turunan, tanjakan.
terus batu-batu besar, persimpangan, pokoknya ada mobil, ada motor. Saya fokus banget, pokoknya tangan, kaki, mata, telinga, fokus banget gitu ya, karena udah lama naik sepeda. Nah, waktu itu mainnya di Ancol. Suami saya ingetin saya gini, "Mih, jangan terlalu fokus ke masalah-masalah yang besar gitu. Perhatiin juga lu pasir. Karena pasir juga bisa bikin jatuh gitu." Nah, hati saya, iya juga ya. Saya terlalu memikirkan hal-hal yang besar, tapi pasir saya suka nggak perhatiin gitu. Kadang-kadang memang pasir bisa bikin kita jatuh. Nah, demikian juga dalam hidup. Kita selalu memperhatikan dosa-dosa besar gitu kan ya, dalam kehidupan kita. Kita ngabain hal-hal yang menurut kita kecil, sehingga kita jatuh. Padahal, hari ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk kita memperhatikan dan fokus kepada apa yang ada di dalam hati. Karena hati itu berbicara mengenai bersikap kita, tingkah laku kita, pikiran kita, itu semuanya dari hati. Karena itu malam ini saya mau buka di Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Bapak Ibu semua, sumber keinginan dan keputusan itu dari hati. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, hari ini saya mau berbicara mengenai krisis hati. Krisis hati itu banyak banget. Ya, ada yang bisa ngasih, kita kuliah, kita bisa sharing. Coba, apa aja penyakit hati? Baper. Ayo. Hah? Baper? Oh, oke, benar, baper ya. Bawa perasaan, apalagi? Penyakit-penyakit hati, krisis hati. Iri hati, betul. Apalagi? Dengki. Yang ada hatinya dong, yang ada hatinya. Hatinya dengki, penuh dengan kedengkian. Oh, hati yang dengki hati. Ada cocok ini. Hati dengki, ya begitulah. Apalagi? Coba, ada yang bisa kasih masukan nggak penyakit hati? Panas hati. Panas hati. Ada lagi yang lain? Sama bilang. Kepahitan. Yang membara. Pahit hati, hati yang membara. Betul juga. Tinggi hati. Hah? Apa? Tinggi hati. Tinggi hati, betul. Apalagi? Sakit hati. Sakit hati. Benar. Patah hati. Apa? Makan hati. Patah hati. Dendam hati. Apa tadi? Dendam hati. Dendam hati ada ya? Patah hati. Patah hati. Patah hati. Patah hati. Boleh. Apa lagi? Apa lu sono dong, makan dong kiri kan. Apa lagi? Ada lagi yang bisa nambahin? Apa udah semua? Hati yang luka kan ada. Luka hati. Ya, ada lagi yang mau nambahin? Ngomongin hati? Banyak anak kecil ya di sini ya. Anak-anak tahu nggak mengenai hati, penyakit hati? Ya anak-anak juga kena ya penyakit hati ya. Nah, teman-teman semua, hati yang mengalami krisis itu menjadi penghalang untuk kita mendekat kepada Tuhan. Jadi yang tadi disebutin tuh patah hati, panas hati, benci, luka hati, hancur hati, itu semuanya menjadi penghalang untuk kita dekat sama Tuhan. Ya, terus apa lagi? Penghalang untuk kita menerima jawaban Tuhan. Jadi kalau hatinya masih krisis, nggak mungkin terima jawaban dari Tuhan. Terus penghalang untuk mengalami kebaikan Tuhan. Itu penyakit hati yang tadi disebutin itu penghalang kita mengalami kebaikan Tuhan dan penghalang untuk kita bertumbuh dan berbuah. Jadi jangan main-main sama penyakit hati. Jangan main-main sama krisis hati. Sekali lagi, penghalang untuk kita mendekat kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kalau kita doa hati kita nggak beres, bisa nggak sih? Mau dekat-dekat sama Tuhan, nggak akan bisa. Roy sama Yola, pujian tadi. Kalau lagi berantem, saya yakin nggak mungkin bisa memuji Tuhan. Nggak mungkin. Betul ya Yola ya? Benar. Benar-benar ya. Jadi penghalang untuk kita mengalami kebaikan Tuhan,
penghalang kita untuk bertumbuh dan berbuah. Mazmur 73 ayat 1 dikatakan gini, sebab Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ingat, jadi mana mungkin kita bisa mengalami kebaikan Tuhan kalau kita nggak bersih hatinya. Jadi hari ini saya mau ajak kita semua untuk punya hati yang bersih, supaya kita nggak mengalami krisis hati. Karena Yeremia 4 ayat 14 dikatakan gini, bersihkan hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di hatimu rancangan-rancangan kedurjanaan. Ingat, ada banyak ayat yang memperingatkan kita supaya hati kita bersih. Nah, sekarang kita lihat Matius 23 ayat 28 dikatakan gini, demikianlah jagalah kamu sebelum kamu nampak di sebelah luar, kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Hati teman-teman, ya. Mari kita beresin hati kita. Kita beresin semuanya hati kita supaya kita mengalami sukacita. Kita beresin hati kita supaya roh kita menyala-nyala. Kalau hati kita beres, roh kita menyala-nyala pasti. Terus kita beresin juga hati kita supaya nggak ada krisis, supaya berbuah. Ekonomi boleh mengalami krisis hari ini. Penyakit di mana-mana. Ada penyakit, ada krisis kesehatan. Tetapi kita nggak mau mengabaikan yang namanya krisis hati. Nah, teman-teman tahu kan bahwa orang yang bebas dari krisis hati itu kelihatan. Kelihatan banget. Kelihatan banget. Makanya orang kan bilang gini, dari hati terpancar kepada wajah. Ya kan? Terpancar di wajahnya. Karena terpancar dalam perbuatannya. Terpancar dalam tindakannya. Karena orang yang hatinya nggak beres, kata-katanya pasti nggak beres. Nggak beres dalam tingkah laku, nggak beres dalam pikiran. Jadi hari ini pengen sukacita, ayo kita beresin hati kita. Pengen kita rohnya menyala-nyala, beresin hati kita. Pengen kita berbuah, beresin hati kita. Amin teman-teman semua. Nah, mari kita lihat dalam Alkitab siapa yang beres hatinya. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf itu orang yang beres hatinya. Mari kita buka Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Kan teman-teman tahu ya, Yusuf itu diperlakukan tidak adil. Tapi waktunya Tuhan, dia menjadi orang kedua di Mesir. Dan Yusuf tidak membalas kejahatan orang-orang yang pernah menyakiti hatinya. Nah, mari kita lihat, mari kita belajar dari Yusuf. Kenapa Yusuf dikatakan orang yang beres hatinya? Yang pertama, yuk kita buka. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Perhatikan ayat yang pertama sekali lagi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Yang pertama, teman-teman semua. Kenapa Yusuf dibilang hatinya sudah beres? Yang pertama adalah Yusuf adalah orang yang terbuka dan jujur. Dikatakan memang, kata memang itu adalah mengakui. Memang bahwa aku telah dijahatin sama saudara-saudara aku. Memang aku dulu begini begitu. Yusuf mengakuinya dengan terbuka dan jujur. Jadi orang yang beres hati, dia pasti terbuka dan jujur. Mengakui pernah diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya. Yusuf tidak menyangkal apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi hari ini kita semua punya kelemahan, kita semua punya masa lalu, kita punya dosa-dosa yang lalu. Nah, orang yang beres hatinya, dia pasti terbuka dan jujur. Memang aku dulu pernah benci kepada kamu. Sampai hari ini Kak, aku belum bisa mengampuni. Memang aku dulu miskin. Memang aku dulu begini. Memang, kata memang itu adalah satu pengakuan daripada Yusuf bahwa dia pernah dijahati oleh saudara-saudaranya dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengakui kelemahan kita dan kita mau jujur terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Repot loh kalau tiap hari jaim. Repot nggak?
Repot banget kalau tiap hari jaim. Halo Bu Rita. Halo. Ya, repot lu bener-bener kalau jaga image tiap hari. Kita harus jujur, kita harus terbuka, karena hati kita beres. Kalau ada yang bisa pernah bilang ke saya, Bu Rita itu dulu anak supir oplet tuh. Iya, jujur. Kalau saya bilangnya, enggak lu, saya anak kontraktor, kontrak sini, kontrak sono, kan repot. Kalau saya nggak jujur hidup saya. Ya kan? Kita harus berani jujur mengakui apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, dulu saya memang anak supir oplet. Saya bangga punya papa supir oplet. Ya, dulu saya memang pernah sakit hati. Ya, saya memang dalam keadaan masih benci. Akui semua di hadapan Tuhan. Akui semua. Jujur di hadapan Tuhan. Mengakui segala masa lalu kita. Segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Orang-orang yang terbuka. Orang-orang yang jujur. Hati-hatinya beres. Amin Bapak Ibu semua. Mau jujur ya di hadapan Tuhan ya? Ya, nggak perlulah kita ngomong sama semua orang. Di hadapan Tuhan saja cukup. Kita bilang, memang Tuhan. Memang Tuhan, hidupku penuh kepahitan Tuhan. Memang Tuhan, hatiku benci Tuhan sama dia Tuhan. Memang Tuhan. Akui semua di hadapan Tuhan. Dan kalau orang yang langsung ngomong ke kita juga mau akui. Bahwa kita memang penuh kelemahan. Penuh keterbatasan. Saya pernah loh. Di satu meeting kayak jurinya. Itu ada pemimpin gitu ya. Terus siapa yang bawain itu? Saya baru sih ya yang bawain itunya apa makalahnya gitu pakai bahasa Inggris. Wah dia ngomong gitu ya. Saya dengerin aja. Terus pas lagi dengerin gitu, saya dipanggil, ya Ibu Rita boleh kasih pendapat gitu. Waduh, dia ngomong apa aja gue kagak ngerti gitu kan. Gimana ngasih pendapat gitu ya? Terus gimana nih Tuhan? Kalau saya jujur saya malu dong, nggak bisa bahasa Inggris. Kalau saya nggak jujur, saya gimana nih Tuhan? Waduh, dilema saya. Gimana mau ngaku apa enggak? Waduh, tapi saya tahu bahwa saya harus jujur dan terbuka supaya hati saya beres. Saya bilang, saya nggak bisa ngasih pendapat Bapak Ibu karena saya nggak ngerti apa yang diomongin. Bisa tolong diulang lagi pakai bahasa Indonesia gitu. Malu sih malu, ya kan? Tapi saya mau belajar jujur. Akhirnya, oh ya oke, saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Itu pakai bahasa Indonesia, saya bisa ngasih tanggapan. Tapi memang malu dulu. Tapi saya pikir nggak apa-apa. Kita harus berani jujur, berani terbuka supaya hati kita beres. Amin Bapak Ibu. Nah yang kedua, Yusuf. Saya katakan adalah orang yang terbuka dan jujur. Kedua, ayat 20b. Tetapi Allah telah merekarakakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, cara pandang Yusuf beda. Ya, memang kamu sudah mau jahatin aku, tetapi itu semuanya mendatangkan kebaikan. Cara pandang Yusuf beda dalam menghadapi kesulitan. Karena Yusuf tahu di setiap kesulitan ada tangan Tuhan yang bekerja. Jadi teman-teman, hati yang beres menemukan Tuhan di setiap musim hidup, baik yang baik maupun yang buruk. Sekali lagi, hati yang beres menemukan Tuhan di setiap musim hidup, baik yang baik maupun yang buruk. Kita mau belajar setiap menghadapi masalah punya cara pandang seperti Yusuf. Setiap kali kita punya masalah, kita harus positif seperti Tuhan. Karena dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Teman-teman, dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita melihat situasi dan kondisi, itu akan mempengaruhi sikap hati kita. Sangat mempengaruhi sikap hati kita. Oleh karena itu, saya ajak teman-teman, ketika kita menghadapi masalah, kita mau seperti Yusuf yang memandang setiap masalah dari sudut pandang Tuhan. Karena gini, kalau kita memandang masalah kita menurut cara pandang kita pasti terpuruk. Kita pasti lemah. Mari kita hari ini, kalau sedang menghadapi masalah, kita jadikan ini sebuah kesempatan, bukan kesempitan.
kesempatan untuk kita menantikan pertolongan Tuhan, kesempatan kita mempraktekkan firman Tuhan, kesempatan kita mengubah karakter kita. Jangan jadi kesempitan, jadi ngeluh, jadi marah-marah, itu hatinya nggak beres. Ya, masalah sebagai sarana untuk mengubah karakter kita, masalah sarana untuk melihat kuasa Tuhan, masalah menjadi sarana untuk kesaksian. Ayo, kita mau punya cara pandang seperti Yusuf yang memandang masalah secara positif. Amin, Bapak Ibu semua? Amin enggak? Saya mau kasih ilustrasi. Ini pada bingung gitu ya. Saya mau kasih ilustrasi begini. Tahu kan cerita Cinderella? Nah, suatu kali Cinderella itu, tahu ya Cinderella itu dimusuhin sama kakaknya, dimusuhin sama mamanya. Tiap hari nyuci, gosok. Tiap hari ngepel aja. Nah, suatu kali waktu dia lagi bawa cucian ke sungai, lagi nyuci, sedih, ambil nangis. Lagunya apa ya? Ibu tiri. Tahu kan lagu itu? Kalau tahu berarti seumur sama saya. Dia nangis, ibu tiri hanya cinta. Air matanya berderai sambil dia nyuci. Terus dia pulang ke rumahnya, dia lihat gosokan banyak. Sambil gosok, sambil nyuci piring dia nangis lagi. Terus kakaknya bilang, ayo nyuci lagi di kali. Dia nyuci lagi di kali. Nah, waktu dia lagi nyuci di kali, ada pangeran. Kan gitu kan ceritanya? Ada pangeran. Dia bilang gini, hai Cinderella, aku kasih sapu tangan. Ini tanda cintaku padamu. 2 minggu lagi, aku datang menjemput engkau. Engkau aku jadikan permasyuri. Wow, Cinderella pulang ke rumahnya. Dia lihat cucian segunung. Dia nggak nangis. Sekarang dia nyanyi, Tuhan Yesus baik, sambil nyuci. Dia lihat gosokannya banyak. Dia semangat. Dia sambil gosok. Yesus Tuhan Allah penolong. Waduh, dia nyanyi terus. Gosokannya nggak berubah. Cuciannya nggak berubah. Tetapi apa yang berubah? Tahu nggak apa yang berubah? Pengharapannya. Hatinya berubah. Karena dia tahu 2 minggu lagi dia jadi permasyuri. Cucian segunung, nyanyi. Gosokan segunung, nyanyi. Karena dia tahu Yesus akan menjemput kita. Ya. Jadi walaupun masalahnya sama, cara pandangnya udah berbeda sih. Demikiannya juga kita dalam hidup, masalah kita sama. Tetapi kita harus tahu bahwa ada janji dari Tuhan Yesus buat kita semua. Kalau pangeran itu kasih sapu tangan, Yesus kasih Alkitab buat kita. Jadi waktu baca Alkitab, kita tahu ada pengharapan. Karena suatu saat kita akan keluar dari setiap masalah kita. Amin, Bapak Ibu semua. Ayo, punya hati yang beres. Supaya kita nggak kecewa sama Tuhan. Punya hati yang beres. Supaya kita nggak kecewa sama manusia. Bahwa cara pandang kita menghadapi masalah berbeda dengan orang-orang dunia. Yang ketiga, ayat 21. Kenapa Yusuf dikatakan hatinya beres? Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Yes, lihat Yusuf. Lihat Yusuf. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Penuh pengampunan. Anakmu, aku tanggung makannya. Padahal Yusuf disakiti banget. Dimasukin, dijual, dimasukin ke sumur, difitnah. Tetapi Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi hari ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita koreksi hati kita. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hatinya beres. Kita mau penuh pengampunan. Itu hati kita yang beres. Wah, susah Bu Rita. Ayo, minta Roh Kudus untuk kita bisa mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf saat itu bisa loh untuk membalas perlakuan daripada saudara-saudaranya. Tapi Yusuf hatinya beres. Dia tidak melakukannya, malah dia mengampuninya. Hari ini siapa yang mau punya niat membalas? Saya kasih tahu Bapak Ibu, pembalasan adalah haknya Tuhan. Tetapi mengampuni adalah kewajiban kita. Mari kita punya hati yang beres, supaya kita bisa berkata sama Tuhan, bahwa aku mau mengampuni. Ya,
Belajar mau mengampuni ya. Nah, yang keempat apa? Ayat 21, Yusuf dikatakan hatinya beres. Ayat 21. Kita baca. Yang tadi, balik. Ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Perhatikan, demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Orang-orang yang hatinya beres, pasti perkataannya tidak mengobarkan kebencian. Perkataannya menenteramkan. Jadi kalau ada orang yang kata-katanya menyakitkan, kata-katanya menjatuhkan, kata-katanya kasar, itu hatinya belum beres. Hari ini kita mau belajar seperti Yusuf yang tidak mengobarkan kebencian, kata-katanya penuh penghiburan. Kita mau mengendalikan lidah kita. Berapa banyak lidah kita udah menyakiti banyak orang. Karena itu kita mau jaga lidah kita. Bapak Ibu, tongkat dan batu menimbulkan luka yang biasanya cepat sembuh. Tetapi perkataan melukai lebih dalam dan menimbulkan rasa sakit yang bertahan seumur hidup. Saya mau katakan bahwa perkataan tidak mematahkan tulang, tetapi dapat menghancurkan hati. Sekali lagi, perkataan tidak dapat mematahkan tulang, tetapi dapat menghancurkan hati. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke dokter selalu lihat mana lidahnya. Kita suka lihat, gitu kan, sama dokter ya. Dari lidah ketahuan kita sakit apa. Sehatnya tubuh kita, sakitnya tubuh kita dari lidah ketahuan. Nah, pengen tahu apakah orang itu sakit tidak rohnya, rohaninya sakit apa tidak dari perkataannya, dari lidahnya. Sekali lagi. Ibu kalau ke dokter suka julurin lidah kan? Karena dokter pengen tahu persis ketika lidahmu dijulurkan, dia tahu engkau sehat apa sakit. Demikian juga dalam rohani. Ketika lidahmu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, engkau sedang sakit hati. Engkau sedang sakit rohani. Mari kita perbaiki tutur kata kita, lidah kita, sehingga ketika kita berkata-kata, mencerminkan diri kita dan Yesus disenangkan. Karena sepatah kata dari mulut kita mengungkapkan isi hati kita. Sekali lagi teman-teman, ayo kita mau bebas dari krisis hati. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari kejujurannya, kelihatan dari keterbukaannya, kelihatan dari cara pandangnya, kelihatan dari tindakannya, kelihatan dari perkataannya. 4 hal saja kita bisa melihat apakah orang ini sedang mengalami krisis hati ataukah hatinya sudah beres. Saya percaya kita semua di sini hatinya sudah beres. Karena itu kita semua harus sukacita, rohnya menyala-nyala dan berbuah supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. God bless you. Terima kasih untuk Ibu Rita yang sudah membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini sangat memberkati. Kalau tadi Ibu Rita bilang, katakan bahwa setiap kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang kasar adalah mematahkan tulang. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa kata-kata yang memotivasi atau membangun sesama kita adalah obat yang manjur. Oleh karena itu, mari kita gunakan kata-kata kita untuk membangun orang-orang di sekitar kita, jangan melukai hatinya karena setiap kata-kata yang kita keluarkan adalah doa. Baik, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa penutup. Atau mungkin tunggu sebentar, mungkin barangkali ada teman-teman yang pengen nambahin, kan hari ini khotbahnya seru banget nih ya.
Kita tuh harus ngucapin kata-kata yang krisis hati nih, memang banyak ini krisis hati nih. Ya, Kak. Saya sendiri juga pasti masih punya krisis nih hatinya. Iya, masih punya. Banyak yang krisis hatinya, saya aja krisis Iya. hati. Teman-teman yang lain juga mungkin punya pengen sharing-sharing atau mau cerita-cerita dikit gitu, supaya kita gimana caranya nih supaya saya nggak krisis hati, saling menyemangati satu sama lain, supaya hidup kita lebih baik lagi, terus berubah. Sebentar, Baik. saya pas baru sampai. Ibu Yola mau tambahkan Iya, ada sedikit nggak? dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rita? Atau ada yang mau tanya sama Cerita? Hai Cerita, apa kabar? Iya. Ada yang mau nanya mungkin? Hai Jen. Kabar Hai, baik Jen. biasa. Ayo nih mumpung ada Cerita, ayo tanya apa yang mau ditanya. Iya. Biasa loh, ayo. Aku wakili deh, Ce. Kadang-kadang banyak orang bertanya gini, Ce. Iya, susah loh mengampuni. Kan masih ingat. Apalagi kalau ketemu orangnya di gereja. Aduh, gimana tuh, Ce? Ya, Mewakili aja, Ce. Mewakili. Kadang-kadang tuh pertanyaan yang umum yang nggak berani ditanya, tapi semua orang pasti mengalami, Ce, biasanya, Ce. kemarin saya dengar kesaksian. Tahu nggak yang Sarah, adik Sarah yang meninggal dunia dibunuh sama Iya, betul. Mamanya anak cuma sama tawayang ya? Iya, anaknya cuma semata wayang. Itu Terus luar biasa. dia dibunuh sama pacarnya itu kan. Pacarnya. Dibunuh sama pacarnya. Nah, mamanya adik Sarah itu kesaksian kemarin. Bagaimana dia bisa mengampuni. Waduh, Ya. saya sangat diberkati. Karena gini, kita ini ya cuma diomongin aja gitu. Kita bencinya seumur hidup kadang-kadang ya kan. Ini anaknya dibunuh satu-satunya. Dia bisa mengampuni, pembunuhnya disamperin sampai dikasih makanan, ke penjara. Kasih minum. Iya, terus dipeluk sama dia, dianggap anak. Bayangin. Dia ngomong begini, tanpa kekuatan Roh Kudus nggak akan pernah bisa mengampuni. Betul. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mengampuni? Minta kekuatan dari Roh Kudus. Betul. Supaya kita bisa mengampuni dengan pengampunan ilahi. Benar-benar Betul. saya diberkatin. Wow, saya bilang kita diomongin aja dikit, dibentak gitu kan, atau di apa aja kita susah ngampunin. Gua inget-ingetin tuh ya, gitu maksudnya ya kan. Atau kita mau mengampuni juga pakai syarat. Oke, gua ampuni, tapi gitu kan. Ya. Ya. Atau kita mau ampuni, kita hitungin. Sekali boleh gua ampunin, 2 kali, 3 kali mah nggak kena, gitu kan. Atau kita nggak tuntas mengampuninya. Kita inget-inget, kita masih sakit hati, lihat mukanya, boro-boro ketemu orangnya, dibayangin aja kita udah kesel. Ya kan? Ngebayangin mukanya, jadi tidak empat gitu kan. Nah, hari itu saya benar-benar diberkatin bahwa bagaimana supaya bisa mengampuni. Ayo, minta kekuatan daripada Roh Kudus. Minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk kita bisa mengampuni. Dan dia berhasil. Keren banget itu. Keren banget. Jadi teman-teman, gimana caranya? Ya doa. Ya. Dari Roh Kudus. Supaya kita bisa mengampuni. Itu Jen. Ya, ayo ada teman-teman yang mau nanya lagi. Atau kalau nggak berani nanya, tulis di situ aja. Mumpung ada cerita loh. Nanya. Kita sih doa terus, minta hikmat nih. Aduh. Minta hikmat. Nah, urusan hati tuh urusan yang kecil tapi benar-benar berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi jangan sepelekan penyakit hati. Jangan sepelekan penyakit hati. Kayaknya kecil gitu ya. Tapi kadang-kadang dengan penyakit hati itu bikin kita marah, pikiran kita jadi kotor, ada rasa benci. Nah, itu hati-hati. Betul. Ayo, nih teman banyak kalau di sini siapa nih? Ini Strong Together ini jadi cool-nya luar biasa nih cerita. Aku pengen kasih tahu sedikit. Ini dari berbagai macam belahan dunia ini. Iya, ada yang dari Medan, ada yang dari kadang ada yang dari Prancis, ada yang dari ini luar biasa.
itu ada anak-anak juga kan, cerita nggak pernah lihat kan di kul general tapi ada anak-anak kan. Iya, makanya saya lihat banyak anak-anak, puji Tuhan. Ada yang ya. dari Bandung. Nih tuh Juliet Juli nih dari Bandung. Oke. Ini luar biasa sih Soccer Together ini. Ayo ada mau tanya, mumpung loh ada cerita nih, tanya lah tentang hati-hati. Boleh nanya, boleh ya, diem aja. Tapi kan kalau ngomongin soal hati kayak tadi mengampuni nggak bisa instan dong Bu Rita mengampuninya. Kan nggak gampang juga kali ngampunin pakai proses kali gitu ya. Proses ya Bu, pelan-pelan. Mungkin awalnya benci banget, terus benci dikit berkurang, terus benci doang. Terus dari benci jadi kesel jadi sebel. Sebel baru biasa aja, baru mulai pelan-pelan baik. Ya, Ya, kita proses kita sebagai manusia maunya gitu, maunya gitu ya Tuhan, tolonglah Tuhan, pelan-pelan kali Tuhan. Itu kita maunya gitu. Ya Tuhan balas-balas dikit lah Tuhan. Saya pernah ngomong sama ibu-ibu, jangan taruh bara api di atas kepala suami kita. Kata teman saya gini, enggak kok Rita, gue nggak ngasih bara api, gue ngasih kopi panas aja di atas kepala. Enggak elah, saya bilang. Jadi memang kalau ngikutin manusia maunya gitu, tapi kalau kita balik ke firman, Yesus sudah bilang begitu. Berapa kali harus ampuni? Berapa tuh coba? Apa enggak? 70 kali 7 kali 7 kali 70 kali 7. kali 7. Pernah saya hitung iseng-iseng loh. Saya pernah iseng-iseng ini maksudnya berapa ya? Saya hitung gitu pernah. Hasilnya gini, hasilnya itu 3 menit sekali kita ngampuni. Hasilnya waktu hitung tuh 3 menit sekali kita ngampuni, dan hasilnya adalah artinya kita mengampuni tidak tepat. Jadi memang kalau mengikuti firman Tuhan yang harus secepatnya ngampuni. Karena waktu kita nggak ngampuni, yang rugi kan diri kita sendiri. Sebelum matahari terbenam ya Ce, amarah kita harus sudah reda ya. Iya, kita rugi sendiri loh kalau kita nggak ngampuni, karena kita membawa sampah. Tiap hari bawa sampah itu betul. Iya, bawa sampah. Sampahnya tuh di sini. Iya. Betul ya. Iya, makanya memang kalau firman Tuhan tuh Biasanya yang nyakitin itu orang-orang yang deket ya Bu. iya betul. Kalau orang jauh kita kan orang jauh kan kita nggak ngefek sama kita ya kan? Ya kan, tapi kalau orang dekat paling ngefek sama kita. Dan Yesus ngalami sendiri loh, disakiti, dihianati oleh Yudas Iskariot. Wow. Biasanya orang yang kita tolong ya Bu ya. Orang yang kita angkat. Udah baik sama dia. Iya. Panas banget itu. Iya, soalnya kalau nggak pakai mereka, kita kadang-kadang auban. Akhirnya dipakai mereka untuk kita ditundukkan, direndahkan banget sama Tuhan. Supaya kita bisa dibentuk sama Tuhan. Proses. Iya, benar. Kalau nggak pakai orang-orang dekat, kita suka auban juga kan. Sombong kadang-kadang pakai orang dekat untuk hancurin kita. Tuhan hebat. Proses Tuhan hancur-hancuran. Iya benar. Kata Tuhan kan tetap memang tetap Tuhan yang membalut luka-luka itu. Betul sekali. Thank you nih Berita. Share. Iya, udah mau tanya lagi? Kalau dulu kayak gue gampang banget tuh ngampunin orang. Sekarang susah ya tuh kayak. Makin kayak gimana gitu ya. Makin nyebelin kali, yang nyakitinnya makin banyak yang apa ya, kalau zaman dulu kayaknya yang nyakitin orang-orang biasa. Kalau saat ini lagi di prosesnya banyak banget yang nyakitin yang orang-orang deket banget gitu. Rasanya gue mau kasih cabai tuh mulutnya pada. yang nyakitin orang gereja lagi kadang-kadang. Untung gue bukan Tony Daud loh. Sudah santet tuh. Dulu. Kasih cabai mah enak tuh. Malah doyan tuh harus kasih cabai. Terasi. Ibu mau tanya dong. Bagaimana sih caranya bisa memaafkan orang yang seringkali melukai hati kita? Terkadang udah mengampuni, tapi setiap kali mengingat kembali kata-katanya, sifatnya, marah banget.
Oh gitu jangan diingat Itu, lagi Bu. dia. Jangan ingat-ingat lagi sama dia, Sesi. Berarti dia pasti dekat Jangan sama lihat, kamu, jadi ingat lagi jangan lagi. lihat dia. Itu emang bener tuh. Sebenarnya kita kalau ngampunin orang kayaknya udah bisa gitu ya. Cuman sisanya adalah pergumulan kita terhadap kejadian itu gitu loh. Ingat lagi, ingat lagi. Iya, itu pengampunannya belum tuntas. Jadi waktu ada angin kebakar lagi. Baraknya belum habis, ada masih sisa bara di hatinya. Jadi waktu kena angin, kobar lagi. Waktu kena angin, ngobar lagi. Gitu. Itu karena baraknya masih ada dikit. Baraknya ada di hati baraknya. Ya, kena angin, ditiup dikit, nyala. Ditiup dikit, nyala. Itu pengampunannya belum tuntas. Jadi harus tuntas. Gitu, supaya nggak ada bara di hati kita. Tuntas. Karena gini, pengampunan tuh ada 3 pengampunan ilahi. Kemampuan tidak terbatas, pengampunan tidak terbatas, pengampunan tanpa syarat, dan pengampunan tuntas. Itu 3 pengampunan ilahi. Pengampunan tanpa syarat, pengampunan tidak terbatas, dan pengampunan tuntas. Itu yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Yesus itu ngampuni kita tanpa syarat. Ya kan? Dia waktu kita masih berdosa aja dia udah ampuni kita. Dia tanpa syarat dan tidak terbatas. Kita dosa, diampuni lagi. Kita minta ampun sama Tuhan, diampuni lagi. Dosanya kadang sama. Tuhan Yesus tidak pernah bilang, ayo gue hitungin ya. Rea, gue hitung ya. 1, kata Tuhan. Buat lagi, 2, 3, enggak lu. Selama Lea datang di kaki Tuhan, selama itu pula pengampunan ada. Dan pengampunan Tuhan tuntas. Aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Sampai udah buang ke tubir laut. Itu Tuhan Yesus. Keren banget. Ya, Kak cerita kan saya kan bukan Tuhan Yesus. Kan pasti gitu nyautnya kan. Ya, tapi kan Tuhan mau kita seperti dia. Kata Tuhan, ikutlah aku. Berarti kita harus ikutin dia, mau tidak mau. Sebagai orang Kristen yang mengaku Kristen, yang mau tidak mau, kita mengikuti teladan Yesus. Aku pengen nanya gini sih, Bu. Misalnya gini, kita ngampunin orang, tapi secara mental kita nggak sanggup karena kalau kita biarin hal itu terjadi ke kita terus-terusan dari orang yang sama, maybe kita bisa kayak dapat mental illness atau mental breakdown. Contoh kayak, ini contoh ya, bukan kejadian pribadi karena kejadian pribadinya nggak pengen share sih. Like maybe one day, let's say kita terlahir di satu keluarga di mana papa atau mama kita itu abusive dan memang dia sendiri ada kelainan jiwa yang dia belum bisa selesaikan gitu loh. Nah, sehingga tiap kali kita ketemu dia selalu abuse kita secara verbal maupun secara fisik gitu loh. Which is kalau kita biarin itu terus-menerus, bahkan ada bercaknya di otak, hati, sama pikiran kita, dan akhirnya kita jadi kayak bisa jadi gila atau maybe bisa jadi kayak bisa jadi bipolar yang kayak gitu-gitu loh, Bu. Dan secara alkitabiah itu kita harus gimana hadapin those case? Iya, gini ya, untuk ngasih tahu, kita kan dibilang gini, wanita itu kan penolong, kita ini penolong ya. Tadi yang ngomong itu perempuan berarti kan ya? Laki. Tadi iya. Gini, kita nih tidak boleh membenci orangnya, tapi kita harus benci dosanya. Ya kan, kita nggak boleh, kebencian kita ini kepada kebencian Tuhan terhadap dosa, tapi tidak membenci terhadap orangnya. Kita mau belajar seperti Tuhan yang tidak membenci orangnya, tapi kita boleh kasih tahu gitu. Kita boleh kasih tahu begini ya, begini. Kita boleh kasih tahu, tapi tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian di hati kita. Kita bisa doakan, mungkin kita dikatain gitu ya kan, kita dibully istilahnya kan, kita dibully gitu, kita minta Tuhan berikan hati yang baru, supaya buliannya itu nggak mempan, nggak membuat kita bipolar, nggak membuat kita terpuruk oleh bulian dia gitu. Kita maksudnya berdoa, bungkus Tuhan, berikan hati yang baru setiap hari, jika ketemu dia, kita bisa tahan gitu, hati kita nggak ternoda. Hati kita nggak hancur, hati kita nggak terluka. Jadi kita lindungi hati kita dulu. Waktu hati kita kuat,
hati kita udah kuat gitu, Tuhan kan ada di ayatnya, berikan hatiku yang baru Tuhan. Berikan hati yang baru. Nah, waktu kita punya hati yang baru, nggak mempan, waktu apapun yang dipanahkan kepada kita, kita bisa memberitahu kesalahannya, tapi tidak dengan kebencian. Oke. Saya ada ayatnya untuk hati yang baru. Coba saya cari hati yang baru. Ya, itu penting banget buat kita ini yang hatinya penuh luka, hati yang hidupnya. Ada dikatakan gini, Mazmur 22 ayat 27, biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Berarti ada hati yang mati. Nah, hari ini kita meminta sama Tuhan, Tuhan, aku mau minta hati yang hidup. Gimana supaya ke hati kita hidup? Ayat Mazmur 22 sampai 27 saya bacain lengkap aja. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Jadi hari ini Pak Edi tadi yang tanya, ayo berdoa, minta hati yang hidup. Gimana caranya supaya hati kita hidup? Kita perlu kerendahan hati dan mencari Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Jadi kita mau cari Tuhan hari-hari ini supaya hati kita hidup. Hati kita hidup, bukan mati. Waktu hati kita hidup, dia bisa membedakan mana yang bisa masuk ke hati, mana yang tidak. Hatinya hidup. Amin. Amin. Boleh nanti kita berdoa Pak Edi. Siapa namanya Pak Edi ya tadi yang tanya? Ya. Andrew ya, supaya Andrew dikasih hati yang baru. Kita berdoa supaya Andrew bisa melapisi hatinya dengan hati yang baru. Sehingga buli-bulian kayak apapun perkataan tidak tembus. Amin. Semangat Andrew. Semangat Andrew. Amin. Yesus mengasihimu. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu tidak seperti yang siapapun katakan. Tapi kita juga mengasihimu, Andrew. Iya, kamu seperti yang Tuhan katakan. Amin. Terima kasih. Semangat, Andrew. Udah? Udah ya, Jen ya kali ya? Oke. Ya. Doa syafaatnya boleh ya kita tutup di penutup syafaat ya Sesti ya, sama doa berkat ya. Ayo Sesti. Siapa ya? Doanya dengan siapa ya? Lupa lagi caranya. Akhir ibadah kita, kesempatan diberikan kepada yang merangkum doa syafaat. Ibu Yuli Bandung, dipersilakan. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau memperbolehkan kami untuk mendengarkan dan mendapatkan firman-Mu melalui Ibu Rita Arifin. Bantulah kami Tuhan, agar kami dapat melewati krisis hati dan kami dapat mengampuni orang-orang yang menurut kami bersalah kepada kami. Tuhan, biarlah firman-Mu itu dapat menjadikan bekal bagi kami di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bantulah pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu hari ini yang sudah melayani Engkau, kiranya Engkau sertai dalam setiap kegiatan mereka dan apa yang mereka rencanakan agar dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat-Mu bagi sesama. Tuhan, terkhususnya Tuhan, pada situasi pandemi saat ini, kiranya Engkau melindungi para pelayan dan anggota di dalam ibadah ini, dan semua saudara-saudara kami, semoga Kau berikan kesehatan dan kesejahteraan.
Tuhan, begitu banyak permohonan kami yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Dari semua itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam doa ini kami hanya sampaikan ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih Bu. Ibadah kita telah selesai.